wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan mengenai pentingnya Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam berbagai bidang. Perkenalkan, nama saya Liana Dwi Mahfud dari absen nomor 17. Perkenalkan, nama saya Rizky Di Prasetyo, absen 25. Perkenalkan, nama saya Francisca Cynthia Ruswanto, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Putri Marisa dari absen 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana Dwi Mahfud dari nomor absen 17. Kelas IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai pentingnya Rasul Allah dalam hal yang berkaitan dengan ibadah. Rasul Allah memiliki peran yang penting dalam hal yang berkaitan dengan ibadah. Para rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengemban tugas-tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas Rasul Allah adalah sebagai berikut. Yang diasir dari situs Kementerian Agama. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Rasul-rasul membimbing kaumnya untuk meyakini dan mengesahkan atau menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menauhidkan Allah meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama tauhid zat, yang kedua sifat, dan yang ketiga af'al atau perbuatan. Tauhid zat adalah meyakini bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun atas bagian-bagian internal maupun eksternal dan tidak ada yang menyamai atau menyerupai zatnya. Tauhid sifat adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat sebagaimana disebut dengan Al-Qur'an dan hadis. Sifat-sifat Allah tidak sama dan tidak serupa dengan sifat makhluk hidup. Sifat-sifat Allah tidak baru, sama dan tidak serupa, tasbih dengan sifat makhluk. Sifat-sifat Allah juga tidak baru, muhdas. Sifat tauhid af'al atau perbuatan adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan semesta alam dan seluruh perbuatan hamba-hambanya. Yang kedua, mengajarkan kepada manusia bagaimana caranya beribadah yang baik dan benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala baik berupa perintah maupun larangannya. Yang keempat, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, memberikan kabar gembira bagi umat yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kabar berita baik yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau keteladanan yang menjadi panutan dalam perbuatan. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa Rasul-Rasul Allah memiliki peran yang sangat penting dalam hidup umat manusia, terutama menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya yang berkaitan dengan ibadah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Di Prasetyo, absen 26 dari kelas 11 IPS 2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bidang ekonomi. Teman-teman, para Rasul Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salah satu Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak kenal dengan beliau, sang revolusioner ini? Dengan kemuliaan dan keagungan sifat-sifatnya telah mampu merubah kekelaman zaman di seluruh pelosok penjuru dunia. Pengaruh yang beliau wariskan kepada umat Islam hingga saat ini masih dapat dirasakan, tak terkecuali yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup melalui jalur perekonomian.
Secara langsung maupun tidak langsung, Rasulullah dikenal sebagai saudagar ulung. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdagang yang baik dan benar. Tujuan dari berdagang tidak hanya untuk mencari keuntungan instan semata, melainkan juga untuk mencari ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan dagang merupakan kegiatan yang sangat mulia untuk dilakukan. Namun, ketika kegiatan tersebut mengalami disorientasi dan cenderung mengejar keuntungan yang instan, maka terkadang kegiatan dagang yang mulia dan penuh etika itu berubah dengan kebodohan dan kebusukan. Fenomena itulah yang kerap kali kita lihat dalam dunia bisnis dan usaha saat ini. Banyak orang berbondong-bondong mengejar keuntungan dengan instan, menghalalkan segala cara, seperti menipu, sistem riba, dan monopoli pasar. Dari sinilah Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki peran yang penting untuk membawa perekonomian ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya mengenai sistem ekonomi syariah, di mana sistem ekonomi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, maka kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan pihak manapun, serta kita dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kegiatan tersebut. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Isma Karimah Anissa, absen 23. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya Rasul-Rasul Allah sebagai seorang pendidik. Rasulullah SAW harus selalu mengajarkan umat dan sekaligus sahabat beliau dengan berbagai hal. Beliau memiliki karakteristik dan akhlak mulia yang begitu kuat sebagai seorang pendidik, sehingga maksud dari pengajaran beliau dapat tersampaikan dan diamalkan oleh umat. Maka dari itu, seorang pendidik dalam Islam bukan hanya seorang yang bertugas di sekolah dan lembaga pendidikan saja, melainkan semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan individu yang dimulai dari kandungan bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, hingga sampai ia menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Robnya dan salah satu tokoh yang sangat mencerminkan figur pendidik dalam Islam. Sudah pasti kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan sosok pendidik dalam Islam. Rasulullah SAW merupakan gambar terbaik dalam segala bidang, tidak hanya dalam hal pendidikan keagamaan saja, namun juga dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal ini membuktikan keagungan dan kebesaran Allah. Sekian dari saya, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Septia Kuswanto, nomor absen 13 dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam bidang sosial. Seperti yang kita ketahui bersama, Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki peran yang sangat penting bagi umat-umatnya, termasuk dalam bidang sosial. Rasul-Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa umatnya ke arah hidup yang lebih baik dan benar. Pada masa jahiliyah atau masa kebodohan, posisi wanita berada jauh di bawah pria. Bahkan terdapat praktik mengubur hidup-hidup anak perempuan karena merasa malu memiliki anak perempuan. Orang-orang pada masa itu menganggap anak perempuan sebagai pembawa kemiskinan dan kesialan. Jika terdapat anak perempuan yang hidup, maka ia akan hidup dalam
kondisi yang hina. Perempuan hanya dianggap sebagai budak yang tugasnya melayani laki-laki. Selain itu, terdapat pula praktik perbudakan yang jauh dari kata manusiawi. Para budak diperlakukan secara tidak layak, seperti disiksa, dimaki, bahkan diperjualbelikan. Stratifikasi sosial terlihat dengan sangat jelas, di mana keluarga bangsawan memiliki hidup yang nyaman dan memiliki banyak hak. Sebaliknya, keluarga dari kelas bawah harus hidup menderita sebagai budak tanpa memiliki hak apapun. Kemudian, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW, datang untuk mengubah kondisi sosial di tanah Arab. Rasulullah SAW membawa Islam sebagai pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan adanya ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, perempuan memiliki derajat dan kedudukan yang tinggi. Selain itu, perempuan juga memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Hidup sebagai perempuan tak lagi menjadi sesuatu yang hina. Bahkan, menjadi perempuan merupakan sesuatu yang sangat mulia. Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang perempuan. Dengan demikian, maka perempuan tak lagi dianggap hanya sebagai budak bagi laki-laki. Kemudian, Rasulullah SAW juga membawa ajaran mengenai larangan memperlakukan budak secara tidak manusiawi. Budak juga harus diperlakukan selayaknya manusia pada umumnya. Dan mengenai stratifikasi sosial, Rasulullah SAW juga membawa perubahan dalam kelas sosial, di mana kelas sosial atau stratifikasi sosial dianggap sebagai sesuatu yang tak penting lagi. Karena pada dasarnya, derajat manusia bukan ditentukan oleh jabatan ataupun kekayaan, melainkan dari kesolehan. Dari penjelasan di atas, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa selain mengajarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Rasul Allah juga memiliki peran penting dalam membawa kehidupan sosial dalam masyarakat ke arah yang lebih baik dan manusiawi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima